بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين ويا إمام المتقين. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا بنت الرسول ويا زوجة علي بن أبي طالب ويا أم الحسنين. السلام عليك أيتها المظلومة. السلام عليك الصديقة الزكية الزاكية الشهيدة. أيها الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وولي الأمر في غيبته الإمام علي الخامنئي دام ظله في ذكرى شهادة الصديقة الزهراء عليها السلام، والتي ورد في توقيتها روايتان، إحداهما في 13 من جماد الأولى والثانية في 3 من جماد الثانية. Bela sungkawa kita haturkan, kita sampaikan kepada imam kita sahibul asri wal zaman, dan juga kepada waliul amr di dalam gaibnya imam yang saat ini semoga Allah panjangkan umurnya, Al-Imam Ali Al-Khamenei. Dan kita berbelasungkawa atas hari kesyahidan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang disebutkan di dalam dua riwayat. Riwayat yang pertama ialah pada tanggal 13 Jumadil Ula, dan riwayat yang kedua tanggal 3 Jumadis Tsani. Sehingga dengan dua riwayat ini dalam tradisi ulama disebut sebagai al-ayyam al-fatimiyah, sebagai hari-hari Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyifati putrinya ini di dalam sabdanya, wa amma ibnati Fatimah, adapun putriku Sayyidah Fatimah, fa innaha sayyidatu nisa'il alamin, beliau adalah penghulu para wanita seluruh alam, minal awwalina wal akhirin, dari sejak awal, dari sejak masa Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam hingga sampai hari kiamat, sampai hari akhir, tidak ada wanita yang lebih sempurna daripada putri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Salawat. Kemudian beliau bersabda,
wahya bid'atum minni. Sayyidah Fatimah adalah belahan jiwaku. Wahya nuru aini. Dia adalah pelipur laraku. Wahya samratu fuadi. Dia yang menyenangkan hatiku, menggembirakan hatiku. Wahya ruhil lati baina jambai. Dia adalah jiwaku yang tak terpisah denganku, yang tak terpisah dariku. Wahya al-hawra al-insiyah. Dia adalah bidadari manusia. Bahwa yang kita sering dengar bidadari itu bukan manusia, tetapi ada manusia yang dia sebagai manusia yang sempurna, seorang wanita, dan disebut sebagai al-hawra, yaitu bidadari. Mata qamat fi mihrabiha baina yaday rabbiha jalla jalaluh. Ketika dia berdiri di mihrabnya, bangun malam, melaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah zahrun nuruha li malaikatis sama. Dia menjadi bintang. Zahar itu bunga, tapi saya terjemahkan bintang yang terang, yang cahayanya itu menerangi langit, menerangi langit. Untuk para malaikat, jadi malaikat perlu penerangan, dan penerangannya itu adalah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra alaihassalam. Kama yazharu nurul kawakibi di ahlil ardi. Sebagaimana bintang yang bersinar menyinari untuk penghuni bumi. Jadi bumi itu gelap, tetapi dengan adanya bintang, bumi menjadi terang karena bintang yang ada di langit. Dan Sayyidah Fatimah berada di bumi, tetapi dia menerangi penghuni yang ada di langit. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa yaqulullahu azza wa jalla li malaikatihi. Ini hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai para malaikatku, unduru ila amati, lihat itu hambaku Fatimata sayyidati imai. Lihat itu hambaku, dia adalah Fatimah, penghulu seluruh hamba-hambaku. Qaimatan baina yaday, dia berdiri bangun menghadapku, tertaidu faraisuha min khifati, badannya menggigil, gemetar dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad aqbalat biqalbiha ala ibadati, dia datang dengan hatinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembahnya, beribadah kepadanya. Ushhidukum anni, ini aku buat kalian bersaksi, aku sebagai saksinya, dan kalian aku jadikan kalian menjadi saksinya. Qad amantu syi'ataha minan nar, aku akan amankan syiahnya, pengikut Sayyidah Fatimah Az-Zahra, para pecinta Sayyidah Fatimah, Allah jaga, Allah selamatkan minan nar, dari api neraka. Mudah-mudahan kita pada malam Jumat ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah, ahlul baitnya, dan juga
Semoga kita juga bertawassul kepada imam kita sahibul asri waz zaman ajalallah farajahu syarif, bertawassul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, semoga kita menjadi syiahnya, para pecintanya, sehingga kita selamat dari api neraka insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sayyidah Fatimah alaihissalam, saya mengutip penjelasan dari Al-Imam Ali Khamenei. Ada 3 poin tentang beliau yang satu sama lain tergabung pada pribadi sosok suci Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Yang pertama, poin pertama, beliau seorang muslimah yang memiliki kehidupan dalam berperilaku terhadap suaminya, dalam berperilaku terhadap anak-anaknya, dan juga dalam mengurusi rumah tangga. Beliau sibuk di dalam rumah tangganya, mengurusi anak-anaknya. Dalam riwayat kita baca bahwa beliau yang memandikan anak-anaknya, Sayyidah Zainab, Imam Hasan, Imam Husain di waktu kecil. Sebagaimana seorang ibu melayani suaminya, pekerjaan rumah beliau yang mengerjakan. Jadi kehidupan seorang muslimah yang memiliki kesibukan dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, poin yang kedua ini tampak sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah yang hidupnya selalu berada di dalam rumah, tapi bukan berarti kepeduliannya terkurung di dalam rumah. Kepeduliannya sampai keluar, memperhatikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat mengenai bahwa kemarin kita sampaikan beliau mengamalkan atau contoh daripada sebuah ayat, wa anfiqu mimma tuhibbun, dan infakkanlah sesuatu yang kamu suka, yang kamu butuhkan. Saya butuh ini, tapi karena orang lain yang membutuhkan, saya berikan. Beliau yang punya gelang, beliau punya kerudung, melihat di sana banyak orang membutuhkan, orang-orang yang hidup di emperan masjid, kemudian dipindah oleh Rasulullah, orang-orang duafa. Sumbangsihnya Sayyidah Fatimah adalah beliau berikan gelang peraknya, beliau berikan kerudungnya, ya hanya itu yang beliau punya. Dan di waktu malam pengantinnya, beliau sebagai pengantin baru memakai baju yang dibelikan oleh Rasulullah, baju baru untuk menjadi baju pengantin. Lalu datang ke rumahnya itu seorang peminta yang dia bilang, saya tidak punya baju, tidak ada yang memberikan aku pakaian. Akhirnya Sayyidah Fatimah salin, tukar pakaian, memakai bajunya yang lama, dan baju pengantinnya itu yang baru itu diberikan kepada si peminta itu. Nah, poin yang kedua ini adalah Sayyidah Fatimah bukan hanya seorang muslimah yang urusannya adalah hanya ibu rumah tangga, tetapi beliau adalah seorang pejuang. Beliau seorang mujahid yang melawan kezaliman, menentang penindasan. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau masuk masjid, naik mimbar dan berpidato, dikenal dengan pidatonya Al-Khutbah Al-Fadakiyah. Di situ menyebutkan tentang ketauhidan, tentang keadilan, tentang bahwa hak yang diemban atau yang menjadi amanat suaminya, yaitu wilayah kepemimpinan umat sebagai pelanjut kenabian yang meneruskan misi kenabian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dirampas oleh seorang yang tidak punya kelayakan, tidak punya ilmu. Siapa yang lebih alim di masa itu dan sampai sekarang daripada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam? Ana madinatul ilm, kata Rasulullah, wa aliyun babuha. Semua mengakui, semua madhab mengakui bahwa mengakui ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan beliau menuntut tanah Fadak, tanah yang dikatakan seluas 140 kilo di hasil dari Khaybar, di situ diberikan. Itu yang saya baca ya, mungkin saya keliru, kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan beliau menuntutnya bahwa ini pemberian ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena dari sisi itu sebuah harta yang bernilai dan itu kepentingan untuk dirinya, tetapi beliau menuntutnya mengambil kembali agar dia bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu yang kemarin saya sampaikan dengan istilah ihqaqul haq, yaitu mengembalikan hak yang terampas kepada yang berhak. Bahwa orang yang lapar itu haknya terlampas. Orang yang tidak sekolah, anak tidak sekolah, haknya terampas. Anak yang masih SD nggak sekolah, bukan salah dia, salah masyarakatnya, salah tokoh-tokohnya, salah macam-macam yang salah, bukan dia. Dia apa salahnya, masih kecil? Banyak hak yang terampas, dan itu yang diperhatikan oleh Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Itu poin yang kedua. Dia mengambil sikap bahwa ini harus dilawan, tidak boleh dibiarkan, tidak boleh diam, bahwa ini adalah kezaliman. Seandainya tidak ada perlawanan di situ, Imam Ali yang melawan, wah, Imam Ali terkesan. Ini Imam Ali ternyata juga ambisi kekuasaan. Imam mengatakan, kalau saya diam dibilang pengecut, kalau saya bicara menuntut, saya dibilang ambisi terhadap kekuasaan. Karena itu Imam Ali diam, memilih diam, nggak apa-apa orang bilang saya pengecut. Dan itu bertentangan dengan perjuangan dan pengorbanan saya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan demi peperangan, Imam Ali meraih kemenangan di tangannya, karenanya punya andil besar di dalam kemenangan-kemenangan dalam perang-perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pendekar-pendekar dari musuh itu dijatuhkan, digulingkan dirobohkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Tidak ada bukti yang kuat kalau Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah seorang yang penakut. Tapi beliau rela diam selama 25 tahun. Beliau diam. Beliau sibuk dengan biar beliau yang menjawab tentang agama, tentang ilmu. Para khalifah, terutama khalifah yang kedua Umar bin Khattab, kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dia jawab, tanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai dia mengaku, laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak tanpa ada, kalau tanpa ada Ali, kalau tidak karena Ali, lahalaka Umar, maka binasalah Umar. Nah, kemudian poin yang ketiga yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, poin pertama tadi adalah sebagai ibu rumah tangga. Poin kedua, beliau sebagai seorang mujahid yang melawan kezaliman. Poin yang ketiga ini adalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya di mihrabnya. Beliau dalam riwayat-riwayat kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika beliau setelah melaksanakan nadarnya puasa 3 hari, beliau dalam keadaan perutnya yang kempis ditemui oleh Rasulullah dan keluarganya. Beliau berada di dalam mihrab
bersama atau menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Jadi 3 poin ini ada secara bersamaan pada diri Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Kalau dia seorang perempuan, dia sibuk dengan sebagai ibu rumah tangga, sebagian orang berpikir gak mungkin dia bisa berlaku seperti seorang politikus yang tidak cakap dalam kepolitikan. Ini salah ya. Orang berpikir seperti ini, bahwa politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan. Politik adalah agama, agama adalah politik. Dan kalau itu seorang laki-laki, dia seorang pejuang di medan pertempuran, bukan berarti dia tidak bisa atau tidak punya kecakapan sebagai kepala rumah tangga atau mengurusi keluarganya atau dia menjadi pemilik toko dan lain sebagainya. Tidak, tetapi kita adalah diajarkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra dapat melakukan semua itu, bahwa kita bisa melihat ada kezaliman itu dan kita tidak suka dengan kezaliman itu. Ya, kita menentangnya. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, baik dengan lisan, baik dengan tindakan, atau dengan dengan sikap diam, taruh dalam hati. Kita tidak suka, diam atau kita bicara atau dengan tindakan. Itu semuanya tentu kita mengikuti petunjuk ahlinya. Ya, saya ingin menyebut ada banyak nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ada 4 yang bisa saya sebut di sini. Yang pertama, beliau disebut sebagai Haura Insiyah, Al-Haura Al-Insiyah. Bahwasanya di dalam sebuah riwayat, Al-Haura Al-Insiyah itu bidadari dari mana? Dari surga. Beliau benihnya dari surga. Ketika dalam riwayat disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, itu Isra. Kemudian dari Masjidil Aqsa ini beliau mi'raj ke langit, dan di sana beliau sempat mengunjungi surga dan memetik buah, beliau makan, dan kemudian disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui istrinya Sayyidah Khadijah, dan di situ benih dari Sayyidah Fatimah melalui sulbinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga lahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ketika lahir dan Rasulullah pernah mengunjungi surga, beliau ingin atau rindu kepada surga, beliau datangi Fatimah dan menciumnya. Bila aku merindukan surga, aku menciumnya. Fatimah adalah Al-Haura Al-Insiyah, bidadari insani. Itu yang pertama, nama beliau. Nama yang kedua, beliau disebut sebagai Al-Muhaddisah. Muhaddisah itu yang berbicara. Muhaddisah adalah yang berbicara. Pertama, maknanya adalah beliau menyebarkan Islam. Beliau yang mengenalkan Islam yang sesungguhnya kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat dengan penjelasan Syahid Bagir Sadar. Beliau mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah mampu mengukuhkan atau mengabadikan di dalam sejarah bahwa ilmu itu tidak terpisah dengan agama. Bahwa agama harus ada ilmu, dan ilmu kalau orang bodoh tidak bisa dia berurusan
dalam agama, dia bisa dia menjelaskan tentang keagamaan, dia bisa berijtihad dan lain sebagainya. Tetapi ilmu itu tidak boleh pisah daripada keagamaan. Artinya akal juga tidak boleh terpisah daripada keagamaan, karena tugas-tugas keagamaan itu jatuh pada orang-orang yang berakal. Jadi yang pertama beliau disebut sebagai al-muhaddisah karena beliaulah yang menyebarkan Islam bukan hanya lisan. Imam Ali menjelaskan dengan lisannya. Imam Ali menjelaskan Islam dengan tindakannya, memberikan contoh. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam juga demikian. Bahkan ada satu cerita, Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam pernah meminjam uang, menggadaikan kainnya kepada seorang ibu yang suaminya orang Yahudi. Kemudian kain ini dibawa ke rumahnya, ya. Jadi Sayyidah Fatimah minjam uang dengan jaminan itu. Dibawa ke rumahnya, kemudian seorang Yahudi ini, suaminya datang pulang ke rumahnya, ke rumah istrinya yang megang kainnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Di malam hari kain itu bercahaya, terang, kayak ada lampunya, sehingga orang-orang tetangga-tetangganya heran, ini terang apa ini, ya. Kemudian penasaran datang ke rumah itu, berbondong-bondong ibu-ibu tetangga-tetangga itu. Ibu-ibu kan mungkin keponya kan agak besar ya. Ono opo ini. Nah, dia datang ke sana. Oh, ternyata yang bercahaya itu adalah kainnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan mereka masuk Islam. Jadi banyak yang masuk Islam dengan kainnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Ya, betapa tidak Sayyidah Fatimah yang selalu bangun malam, setiap malam disaksikan oleh putranya Al-Imam Hasan alaihissalam. Di nama yang ketiga itu disebutkan. Tapi muhaddisah ini ialah beliau menjelaskan tentang Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ialah bahwa beliau bicara di waktu sebagai janin di dalam kandungan ibunya. Sayyidah Khadijah di awal Islam, ibu-ibu Quraisy, ibu-ibu yang Quraisy, kafir Quraisy, ya, itu yang dulunya berkawan dengan dekat dengan Sayyidah Khadijah, setelah Islam menjauhi, diboikot ini Sayyidah Khadijah, sehingga tidak punya teman. Dan siapa yang menghibur beliau? Sayyidah Fatimah Az-Zahra di waktu kandungan mengajak bicara. Ini termasuk karomahnya Sayyidah Fatimah, ya. Di dalam kandungan sebagai janin ngajak ngobrol ibunya. Ya, ibunya ngomong juga. Jadi terjadi dialog antara ibu dan janin yang ada di dalam kandungnya. Dan kepergok oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, wahai Khadijah, kamu bicara sama siapa? Kamu sedang bicara, tapi bicara sama siapa? Ini saya bicara dengan janin yang ada di dalam kandunganku. Dan dialah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, sehingga memiliki nama Al-Muhaddisah, yaitu perempuan yang berbicara. Nah, yang ketiga ini namanya Sayyidah Fatimah itu Az-Zakiyah. Zakiyah itu suci, atau Az-Zakiyah, sama kira-kira, ya. Ini diakui oleh hubungannya dengan ibadahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Diakui oleh seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri. Ini ulama besar di zaman tabi'in. Dia mengatakan begini, lam yakun fil ummah a'abadu min Fatimah alaihissalam.
alaihissalam. Tidak ada di umat ini orang yang paling ahli ibadah atau yang ibadahnya melampaui Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan yang kedua tadi saya katakan Imam Hasan alaihissalam, karena ibadahnya Sayyidah Fatimah terutama juga di malam hari, di tengah malam beliau berdirinya lama sampai dikatakan kakinya kapalan ya, atau juga tertaidu fasailuha, sendi-sendinya ini gemetar, apa namanya kalau bahasa Maduranya itu ngotak ya. Tahu ngotak enggak? Gemeter, ngeter. Ha, itu bahasa Maduranya itu. Saya agak lupa ya. Nah, itu saking lamanya berdiri, rukuknya lama, sujudnya lama, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Dan dalam doa beliau sebut nama-nama mukminin dan mukminat. Berarti orang-orang yang menurut beliau yang mukmin dan yang mukminah itu disebut satu persatu. Nah, ini melatih kita juga. Maksudnya jadi contoh buat kita kalau melatih keikhlasan. Kita doakan kalau malam, tengah malam saya doakan Pak Haji Ahmad, Pak Santo, Pak Margo, Habib Syihab, Pak Zen, Pak Haji Waginam, Pak Hasan. Itu apa kepentingan saya? Apa untungnya? Saya kan nggak ngomong kalau saya doakan. Pak Zen, semalam saya doakan nanti. Tapi apa maksudnya saya ngomong begitu? Tapi kalau saya nggak ngomong, saya doakan 40 orang paling enggak. Ya. Orang-orang terdekat kita, ya orang tua kita, mungkin orang yang menurut kita istimewa, ya, orang yang soleh, guru kita. Nah, itu kita sebut. Ini yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Sehingga Imam Hasan sering mendengar di tengah malam itu, dia bertanya, wahai ummah, kenapa engkau mendoakan orang lain? Ya, kok kita nggak didoakan? Sayyidah Fatimah menjawab, al-jar summadar. Tetangga dulu kita utamakan, kita perhatikan, baru ada orang-orang rumah. Nah, nama yang terakhir nih yang ingin saya sampaikan yaitu nama beliau Asy-Syahidah. Asy-Syahidah yang syahid ya, itu di dalam diambil dari ada satu ziarah yang mengatakan demikian. Assalamu alayki ayyatuhas siddiqatus syahidah. Salam bagimu wahai as-siddiqah, orang yang terpercaya dan yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asy-syahidah di sini artinya bahwa beliau yang menyimpan lukanya, luka badannya. Beliau tahan rasa sakit hatinya ya terhadap kaum zalim, sampai dalam riwayat Imam Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ternyata ada yang lebam di bagian tubuhnya, tapi Sayyidah Fatimah nggak ngomong kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan beliau juga di malam hari pesan bahwa kuburkan aku di malam hari dan rahasiakan. Jangan sampai ada orang tahu, termasuk kuburanku. Nah, ini dikatakan sebagai tanda atau bukti yang menunjukkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam berada di pihak kebenaran dan membela kebenaran. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan lain.
mengenai Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan al-ikhwan wal akhwat. Walafu minkum. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad.